Jadi apa kriteria? Satu, dia bisa membantu pemenangan. Tentu saja, bukan? Masa pasangan yang malah membuat kalah gitu? Iya kan? Ya kan nomor satu dia bisa membantu pemenangan. Cadas, Anies Baswedan kena semprot Nasdem. Tak usah bersilat lidah soal cawapres. Nyesel nih ngusung Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Yang kedua, dia bisa membuat koalisi makin solid. 3, dia bisa membantu di dalam proses pemerintahan bila ditakdirkan menang. 4, dia punya visi yang sama. Jangan sampai visinya beda, nanti rutenya beda. Yang 5 adalah lebih pada kepribadian. Apa? Chemistry-nya baik. Karena setelah berbulan-bulan mencapreskan Anies Baswedan, ternyata Partai Nasdem sampai sekarang masih bingung. Bingung ngadepin Anies yang selalu berubah-ubah katanya. Anies berubah-ubah itu kan sesuai dengan nama koalisi perubahan. Jadi semakin berubah-ubah, semakin bagus kan mestinya. Nah, bisa nggak Anies ini maju sebagai capres? Bisa, elektabilitas bisa. Nah, oke, itu partai sampai udah. sekarang nggak jelas. Mana lagi? Udah teken bang, teman itu abang Pak piagam Surya. kan, kau pun ceramah di HMI dapat piagam kau. Kemudian apalagi soal cawapres kita serahkan kepada Anies. Makin nggak mungkin lagi Anies menentukan siapa cawapresnya. Bingung sendiri. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Anies Baswedan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yang terdiri atas Nasdem, Demokrat, dan PKS, mendapat sentilan dari partai pengusungnya sendiri. Hal itu nampak dalam kritikan yang dilemparkan Ahmad Ali, Wakil Ketua Partai Nasdem, yang menyebut jika seharusnya partai politik yang menentukan kriteria cawapres. Namun karena mandat telah diberikan kepada Anies Baswedan, harusnya segera diumumkan saja. Ahmad Ali pula merasa aneh sebab kriteria yang disampaikan Anies akan selalu bertambah. Ia menilai bahwa kriteria tambahan dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hanya untuk mendapat pembenaran atas sosok yang ia inginkan. Padahal menurut Ali, penetapan kriteria adalah kewenangan parpol pengusungnya. Anies diberi kewenangan dalam mencari sosok cawapres yang bisa mendampinginya sesuai kriteria yang telah dibuat oleh partai yang tergabung dalam KPP itu. Sikap Anies membuat kesal elit Partai Nasdem. Pasalnya, Anies terus menambah kriteria cawapres itu sebagai pembenaran saja untuk mencari sosok yang diinginkan. Ahmad Ali mengatakan bahwa mandat sudah diberikan kepada Anies untuk mencari cawapres. Intinya, Anies tidak perlu membuat kriteria karena yang membuat kriteria itu harus parpol. Anies nggak usah bersilat lidah. Bilang saja, saya sudah punya ini, calon wapresnya ini. Selesai. Sebelumnya memang Anies Baswedan mengisyaratkan bakal cawapres yang akan mendampinginya tidak bermasalah dan berani. Padahal yang bermasalah itu Anies. Banyak masalah yang menjeratnya. Maka dari itu, Anies lebih memilih cawapres yang tidak bermasalah dan berani agar bisa menutupi masalahnya. Respon dari Nasdem itu tentu membuktikan bahwa hubungan Nasdem dengan Anies sedang tidak baik-baik saja. Dari awal diusung menjadi capres, Anies sudah bikin sial Nasdem. Sembrono, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan tingkat ketidaklayakan dari pilihan partai Nasdem tersebut. Secara akal sehat tentu seharusnya Nasdem hanya perlu menjaga komitmennya saja. Toh secara hasil, mereka sudah berada di jalur yang tepat. Bekerja sama dengan sebagian besar partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Terbukti telah membuat Nasdem berada di atas trek yang benar. Namun entah karena pertimbangan apa, ketika kemudian mereka berpaling dari rekan koalisinya terdahulu itu, kenapa kemudian mereka meninggalkan jalur kemenangan, lebih memilih bermanuver yang pada akhirnya berakibat seperti yang terlihat saat ini? Mungkin hasil itu baru sementara, juga hanya berdasarkan hasil survei. Namun secara jelas terlihat bahwa ada rasa kekecewaan yang besar pada keputusan Partai Nasdem itu. Para simpatisannya bereaksi negatif atas pilihan sikap Nasdem itu. Sepertinya, Anies Baswedan masih bingung dengan pilihan cawapres yang ada. AHY diusulkan oleh Partai Demokrat, sedangkan Nasdem cenderung mengharapkan Hovifah Indar Parawansa. Anies benar-benar dalam tekanan. Jika memilih AHY jadi cawapres, maka Nasdem dan PKS berpotensi kecewa.
Begitu juga sebaliknya, jika tidak memilih AHY jadi cawapres, besar kemungkinan Demokrat cabut. Anies masih tetap diam dan belum menentukan secara pasti siapa yang akan jadi cawapresnya. Mungkin Anies ingin melihat terlebih dahulu siapa sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto dan cawapres Ganjar Pranowo. Anies harus memilih cawapres yang benar-benar berguna secara maksimal. Karena elektabilitas Anies selalu berada di nomor 3, kalah dari Prabowo dan Ganjar Pranowo. Apalagi sekarang ini, elektabilitas Anies terus menurun. Jadi pemilihan cawapres benar-benar menentukan untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Konflik internal terkait pemilihan cawapres di KPP seolah memberikan gambaran kepada masyarakat Indonesia. Mereka masih belum siap untuk menghadapi pesta demokrasi yang semakin dekat. Kesulitan koalisi harusnya semakin terjalin untuk menghadapi kontestasi yang sangat ketat. Apalagi kemunculan parpol-parpol baru sedikit banyak akan mengurangi perolehan suara partai-partai yang sudah masuk parlemen. Nasdem tetap akan menerima konsekuensi buruk atas pilihan sikapnya, akan tetapi mengalami penurunan elektabilitas. Banyak yang terlanjur kecewa memang atas kekonyolan Surya Paloh dan Nasdemnya itu. Bagaimana kalau menurut Anda? Untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan, berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik, transaksional, materialistik, yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini. Rasa no. Sebut Indonesia bangsa munafik sambil kritik revolusi mental, Surya Paloh dibungkam Fahri Hamzah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tetapi dari evaluasi yang kami lakukan, salah satu aspek mengapa revolusi mental itu juga mengalami hambatan, karena saat itu ada yang menyalahgunakan hukum melalui Jaksa Agung sebagai instrumen kekuasaannya. Nah, sehingga itu seharusnya sebelum menyampaikan kepada publik melakukan otokritik terlebih dahulu, melihat ke dalam. Maka kemudian sekali lagi sangat masuk akal kalau desakan agar jatah menteri diberikan ke partai koalisi yang lain yang jelas-jelas masih setia. Main dua kaki itu mungkin wajar dalam politik, tapi kan capek. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel Media 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia Fahri Hamzah angkat bicara menanggapi pidato Surya Paloh pada acara konsolidasi akbar Partai Nasdem yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu 16 Juli kemarin. Dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan ribuan kader Nasdem itu, Putra Aceh bicara panjang lebar mengenai kondisi bangsa Indonesia sekarang ini. Dia bahkan menyerang Indonesia yang dikenal sebagai negara gotong royong itu, kini telah berubah menjadi bangsa munafik karena ulah pemimpinnya. Tak hanya itu, Surya Paloh juga menyentil gagasan Presiden Joko Widodo soal revolusi mental yang disebutnya hanya cuap-cuap belaka alias omong doang atau omdo. Nyatanya, gagasan itu mandek dan jalan di tempat. Bahkan pidato Surya Paloh itu kemudian dirangkum akan disebarluaskan politisi Partai Demokrat Benny Kaharman di akun Twitternya @BennyHarmanID. Lantas Benny memuji pidato Surya Paloh tersebut. Cuitan Benny Kaharman lantas direspon Fahri Hamzah. Ex-kader PKS itu mengaku bingung justru yang omdo adalah Surya Paloh dalam pidatonya tersebut. Dia secara tegas menanyakan semua yang diklaim Surya Paloh itu terjadi di Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bangsa Indonesia saat ini tengah terjebak pada pragmatisme. Indonesia yang tadinya adalah bangsa yang penuh keterus-terangan berubah menjadi bangsa yang munafik. Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh dengan berapi-api saat berpidato di acara konsolidasi akbar Partai Nasdem yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 16 Juli kemarin. Untuk itu, Paloh kemudian meyakini perubahan untuk 2024 harus dilakukan. Konteksnya dengan mendukung baca pres Anies Baswedan bersama PKS dan Demokrat.
Dari pidato Surya Paloh ini, tampaknya hanya berusaha mencari atau menarasikan bahwa Jokowi ini gagal dengan revolusi mentalnya itu. Padahal kita tahu bahwa revolusi mental itu tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang Jokowi semata. Harusnya Nasdem juga ikut bekerja keras dan cerdas untuk mewujudkan revolusi mental tersebut dengan cara mencegah kadernya melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya mengundang jeratan hukum. Coba kalau revolusi mental yang pernah dicetuskan Jokowi itu berhasil, maka Surya Paloh pun akan ikut bersuara bahwa dirinya telah berkontribusi mendorong terwujudnya revolusi mental tersebut. Jadi begitulah politisi yang kadang suka berubah-ubah, sebagaimana sebagian kecil relawan Jokowi yang saat ini sudah berubah dan merasa dirinya paling berjasa telah memenangkan Jokowi. Padahal klaim-klaim semacam itu supaya Jokowi dengar dan akhirnya dapat jabatan, iya kan? Setelah dapat jabatan lalu lupa dengan yang lainnya. Enak sendiri, culas bukan? Memang benar apa yang diungkapkan oleh Fahri Hamzah. Apa yang diungkapkan oleh Surya Paloh hanya omong doang. Semuanya hanya rekayasa Paloh agar mendapat simpati dari rakyat. Politisi yang curhat seperti itu tampaknya sudah sangat bingung, tak mau melakukan bentuk serangan yang bagaimana lagi agar bisa menguasai negeri ini. Sebenarnya lucu juga, setelah relasinya agak dingin dengan Jokowi karena ulahnya sendiri, terus sering mengungkapkan dukungan masa lalu terhadap Jokowi. Kalau mau bernostalgia oke lah, tapi kok kesannya biar dianggap paling berjasa mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 ya? Padahal yang namanya koalisi partai itu kan sifatnya saling menguntungkan. Kalau Nasdem akhirnya kecipratan rezeki dan bisa meloloskan kadernya ke parlemen di Senayan, sebenarnya itu imbas dari Jokowi efek juga. Kalau Nasdem saat itu dukung calon lain alias lawan politik Jokowi, ya paling sampai hari ini nggak akan ada wakil dari Nasdem di parlemen. Jadi, tampaknya ucapan Paloh itu menampol mukanya sendiri, terutama soal kasus Johnny Plate dan dipilihnya Anies sebagai bakal capres yang dipilih karena kesembronoan dan keras kepalanya Surya Paloh. Tanda revolusi mental itu pun gagal menyentuh dan mengubah dirinya. Jadi, bagaimana menurut Anda?